Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dengan kajian rutin kita kopi hangat, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 bulan eh, November terkait dengan dukungan terhadap Palestina. Sebagaimana kita ketahui melalui berbagai macam media, situasi dan kondisi saudara kita yang ada di Palestina, terutama semenjak 7 Oktober ya, yaitu Tufanul Aqsa, eh, Israel melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas pri kemanusiaan, membumi hanguskan penduduk-penduduk, melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, dan kemudian di tanggal 10 bulan November, Majelis Ulama menerbitkan satu fatwa yang di dalam fatwa itu ada penetapan hukum dan ada rekomendasi yang kemudian menjadi eh, diskusi panjang di grup-grup. Bagaimana sih sebenarnya tentang pemboikotan produk-produk atau produk-produk yang memang memberikan dukungan terhadap Israel. Di fatwa tersebut banyak perdebatan-perdebatan, diskusi atau yang ada di media sosial tanpa melihat secara detail fatwa hukum serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Ulama. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan kaji bersama, bahas bersama, diskusikan bersama dengan narasumber kita, Dr. Muhammad Rahman, dan beliau sebagai salah satu anggota Majelis Ulama tentu akan memiliki kompetensi untuk menjelaskan fatwa ini, bagaimana implementasinya, bagaimana sikap kita terhadap fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Rahman untuk mempresentasikan, membuka diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat kopi hangat dimanapun berada, yang semoga senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa menghadiri acara diskusi rutin kita, yaitu diskusi
kopi hangat yang kita selenggarakan setiap Kamis pagi. Ini roh. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada kajian ini sangat penting mengingat kita semuanya bisa menyaksikan bahwa problematika Palestina ini tidak kunjung selesai karena memang pangkal utamanya adalah karena adanya penjajahan dan adanya pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dan kita sebagai bangsa Indonesia memiliki amanat konstitusi untuk terlibat dalam mengakhiri semua bentuk penjajahan yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya kalau kita membuka undang-undang dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia punya amanat konstitusi yang harus kita laksanakan karena satu-satunya negara yang pernah berpartisipasi dalam konferensi non-blok itu adalah Palestina. Maksudnya satu-satunya negara yang sampai hari ini belum merdeka, di mana Israel memasukinya tahun 48 dan sekarang kita berada pada tahun 2023, artinya 75 tahun Palestina di bawah penjajahan Israel. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks inilah Majelis Ulama Indonesia itu menerbitkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina sekaligus anjuran semaksimal mungkin untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan penjajah Israel dan Zionisme. Bapak dan Ibu sekalian, biasanya dalam fatwa itu kan ada empat ini ya, ada empat klasifikasi, ada empat pembagian. Biasanya itu yang pertama adalah menimbang, yang kedua itu mengingat, yang ketiga itu memperhatikan, baru yang keempat itu adalah menetapkan. Saya izin share fatwa Majelis Ulama Indonesia. Barangkali nanti kita fokus kepada mengingat dan menetapkannya. Ya, karena agak panjang 9 halaman, teman-teman. Ini saya belum kelihatan, dokter ya? Fatwanya belum? Belum lah. Bentar. Itu saya share juga itu dokumennya di chat. Oh iya ya. Mana tadi filenya ya? Bentar. Ada kesalahan teknis.
bentar. ada ada kesalahan teknis ya. Hackernya geleng-geleng tuh. Iya, itu ada hacker itu, saya was-was juga dari tadi. Nah, ini ya. Nah, ini yang pertama ini adalah biasanya dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pertama itu menimbang ya. Saya bacakan menimbang di sini. A, bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa yang berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga pengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. B, bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak. Ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. C, bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut, ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personil kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan Zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung Zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan Zionisme. D, bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman. Saya langsung ke, biar cepat ini ya diskusinya, kita langsung ke menetapkan aja. Nah, menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum. 1, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya adalah wajib. Apalagi sebagaimana kita ketahui ya, dalam konteks mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina ini kita membaginya dalam 3 konteks sebagaimana sering disampaikan oleh seorang ahli geopolitik yang bernama Pak Anies Mata, ya, boleh mengatakan dukungan kepada Palestina itu paling tidak ada 3 alasan. Alasan keagamaan, yang kedua adalah amanat konstitusi, dan yang ketiga adalah ada alasan kemanusiaan. Nomor 2, alasan kemanusiaan. Bisa dibolak-balik, Bu. Nggak harus urut. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin di atas, pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Tapi dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, dalam ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023, yang keempat, poin yang keempat adalah mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya adalah haram.
Nah, oleh karenanya, poin yang kedua itu ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Satu, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina. Seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada Palestina. Ya, di sini termasuk di dalamnya adalah termasuk doa-doa di sini adalah berarti sholat kunut nazila, kunut nazila dalam setiap sholat yang kita lakukan. Dan yang kedua, pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi kepada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Dan yang ketiga adalah umat Islam. Nah, ini poinnya di sini terkait boikot. Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, poin yang ketiga inilah yang kadang terjadi pro dan kontra ya. Masyarakat, bukan hanya di masyarakat umum, tapi ada sebagian orang yang terpelajar, entah bermaksud ngeledek fatwa MUI atau tidak, dia mengatakan, kalau begitu kenapa Anda masih menggunakan WhatsApp, masih menggunakan Facebook, Instagram, dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah perlu kita bahas apa dan bagaimana batasan ketika ingin mengimplementasikan fatwa dari MUI yang memberikan himbauan, yang memberikan anjuran untuk semaksimal mungkin untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan penjajahan dan Zionisme. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin share materi sedikit ya buat bahan diskusi kita. Nah, Dr. Abdurrahim saya nggak kelihatan ya, padahal saya nggak matiin video nih. Ya, gambar antum nggak kelihatan. Ya, tab-nya kecil berarti ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentang fikih boykot ini, sekedar mukadimah, dulu ketika menaklukkan benteng Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan menggunakan strategi pengepungan atau pemboikotan atas sumber air sehingga kaum Yahudi kesulitan akses. Yahudi akhirnya menyerah kalah, mereka pergi meninggalkan Madinah dengan membawa apa saja yang sanggup mereka bawa. Strategi boikot terbukti manjur diterapkan pada masa lalu dan diharapkan juga manjur pada masa kini agar genosida terhadap Muslim Palestina dapat dihentikan. Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2023 ini, pada fatwa nomor 83 dikatakan bahwa hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina pada butir kedua dinyatakan umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu kembali mendiskusikan bahwa di dalam fikih itu haram itu ada dua kategori. Kenapa ini perlu dibahas? Ya, karena ada pertanyaan muncul di masyarakat bahwa sebenarnya
MUI itu tidak perlu memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Cukup label halal itu dicabut, kata mereka. Nah, disinilah kita perlu mengkaji bahwa haram itu ada dua kategori. Yang pertama adalah haram li zatihi, haram karena zatnya atau benda atau barang tersebut seperti babi, khamr, narkoba, dan seterusnya. Nah, dalam konteks haram li zatihi inilah ya, MUI memberikan fatwa, artinya ketika barang-barang ya, ketika ada benda kemudian diminta diverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, apakah benda-benda tersebut, apakah produk-produk tersebut terbebas dari benda-benda haram. Ketika benda-benda tersebut terbebas dari benda-benda haram, maka MUI memberikan label halal. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada kategori haram yang kedua, haram li ghairihi. Yaitu sesuatu yang diharamkan karena adanya kondisi tertentu atau karena mendapatkannya tidak sesuai dengan syariah. Secara benda, barangnya adalah halal, namun menjadi haram untuk ditransaksikan karena ada kondisi tertentu. Jadi, dalam konteks inilah kenapa kita memboikot ya produk-produk yang terafiliasi dengan penjajahan Israel, karena pembelian kita kepada produk-produk tersebut dapat membantu eksistensi penjajahan Israel terhadap Palestina. Artinya perang militer itu tidak bisa dipisahkan dari kekuatan ekonomi. Ketika kekuatan ekonomi itu menguat, maka perang itu juga akan menguat ya. Akan kuat juga ya. Oleh karenanya dalam konteks inilah umat Islam semaksimal mungkin ya dihimbau untuk melakukan boikot ya pada produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, supaya kita tidak terlibat at-ta'awun 'alal ismi, supaya kita tidak terlibat dalam bekerja sama dalam keburukan. Dan kita tahu bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina itu sedikit atau banyak ya karena memang Israel itu adalah di backup oleh keuntungan dari berbagai macam produk yang terafiliasi dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, poin yang kedua adalah boikot atau haram membeli berbeda dengan haram zatnya. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, karena kita membedakan antara memboikot dengan haram ya. Haram membeli berbeda dengan haram zatnya, sehingga apabila di rumah kita ya masih ada produk-produk ya yang sudah kita beli, produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, kita sudah mempunyainya ya, kita misalkan punya sabun, punya sampo, odol dan seterusnya, yang termasuk produk yang diboikot, maka masih dibolehkan digunakan sampai habis. Hanya saja dianjurkan setelah habis untuk beralih kepada produk-produk yang sudah ada alternatifnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada alternatifnya? Disinilah berlaku kaidah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sebatas kalian mampu. Artinya di sini karena berbagai macam kebutuhan itu termasuk hajat ya, termasuk kebutuhan primer, bahkan termasuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dihindari,
dan belum ada alternatif, maka hajah di sini termasuk kategori darurat. Al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Kebutuhan, ya, kebutuhan primer yang belum ada alternatif, belum ada pilihan, itu diposisikan sebagai hukum darurat sebelum ada alternatif. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga ada yang apa namanya, yang entah iseng atau tidak. Kalau gitu, mestinya MUI itu konsisten. MUI harus membubarkan apa namanya, grup-grup WhatsApp. Saya baca juga itu. MUI harus membubarkan grup-grup WhatsApp, harus membubarkan grup-grup Telegram, kata mereka gitu. Kalau mereka konsisten, saya baca juga itu ada komentar-komentar miring juga gitu, yang menuduh seolah-olah Majelis Ulama Indonesia itu tidak konsisten. Padahal perlu kita bedakan antara barang-barang konsumsi pribadi dengan barang-barang atau produk-produk yang berpotensi untuk menyerang mereka. Ya, misalkan saya share di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, produk yang dikonsumsi pribadi, digunakan pribadi, dan semua yang bersifat pribadi, barang-barang ini semaksimal mungkin diboikot jika sudah ada alternatif. Dan jika belum ada alternatif, maka di sini berlakulah kaidah sekali lagi adalah bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya ketika barang-barang itu belum ada pilihan, belum ada produk-produk yang lain, maka fattaqullaha mastata'tum. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, berbeda halnya dengan aplikasi media sosial yang justru kita bisa menggunakannya untuk menyerang balik Yahudi Israel. Karena aplikasi media sosial bisa digunakan untuk menyerang mereka. Di antaranya untuk mengungkap kebenaran. Hari ini Israel ya, itu di antara perang yang digunakan adalah perang media. Ya, perang media. Dan alhamdulillah umat Islam juga bisa mengimbanginya, dan itu diakui oleh mereka bahwa di antara kekalahan Israel pada perang hari ini adalah mereka dikalahkan oleh media-media yang justru media itu adalah banyak mendukung perjuangan Palestina di belahan dunia yang lain, bahkan di Amerika, di Eropa, dan di negara-negara Muslim, ya, itu sekarang mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, aplikasi media sosial justru bisa memperlihatkan fakta kezaliman yang mereka lakukan. Kita hari ini bisa menyaksikan secara update dari telegram dari para pejuang-pejuang Palestina tentang update perjuangan mereka. Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa misalkan para pejuang itu bisa memvideokan aksi-aksi mereka, sementara kita jarang menonton aksi-aksi heroik dari tentara Israel. Karena para pejuang itu biasanya mereka bisa melihat tentara-tentara Israel, mereka berada di terowongan bawah tanah, tiba-tiba mereka muncul dari belakang, dari samping, dan seterusnya, sehingga para pejuang ini bisa melakukan perlawanan yang sangat heroik yang bisa dipublikasikan untuk dunia begitu. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah menyingkap dampak dari perbuatan sadis mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kita menyaksikan secara update bagaimana Israel memasuki rumah sakit Asy-Syifa, ya, rumah sakit terbesar di Gaza. Bahkan yang sangat menyedihkan,
para pasien, ya para pasien itu dibuang ke jalanan oleh mereka. Begitu juga para dokter di bawah ancaman kematian, ditodong dengan senjata. Begitu juga gudang obat-obatan yang ada di rumah sakit Ashifa itu dihancurkan oleh Israel. Oleh karenanya, dari mana kita mengetahuinya? Itu dari media sosial. Itu sangat naif ketika ada orang yang menuntut konsisten kepada Majelis Ulama Indonesia. Sebaiknya MUI membubarkan WhatsApp, membubarkan Telegram, grup-grup mereka gitu kan. Padahal di sisi yang lain, media sosial ini bisa dijadikan instrumen untuk menyerang balik mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah media sosial juga bisa berfungsi untuk memerangi propaganda hitam terhadap perjuangan Palestina. Dan yang berikutnya adalah aplikasi media sosial bisa melawan, mengkonter disinformasi yang terjadi. Dan yang berikutnya adalah media sosial itu justru bisa ikut berpartisipasi, ikut berperan, serta memperkuat pers yang menjadi kekuatan kelima di alam demokrasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah pengantar dari saya terkait bagaimana implementasi dari Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, entah itu karena nyinyir atau memang benar-benar tidak tahu, mereka menuduh ada sebagian yang menuduh Majelis Ulama Indonesia itu tidak konsisten dengan fatwanya. Padahal produk-produk itu perlu diklasifikasi, ada kebutuhan pribadi, tapi ada juga yang terkait media sosial yang justru bisa kita gunakan untuk menyerang balik mereka. Barangkali itu pengantar dari saya, Dr. Abdul Rahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahman. Pemaparan yang cukup menarik, memberikan kepada kita beberapa hal penting terkait dengan fatwa tersebut, sehingga simpang siur atau isu-isu yang beredar dan tidak jelas, atau bahkan mungkin analisa-analisa, komplain-komplain yang sebelumnya belum melihat konteks fatwanya seperti apa, bisa kita clearkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan beberapa penjelasan tadi cukup menjadi kunci ya, bahwa himbauan itu ada larangan yang sifatnya lidzatihi terkait masalah produk, ada larangan yang sifatnya lighairihi. Kalau sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah ada sesuatu itu terlarang karena maqasid sebagai satu tujuan, dan ada sesuatu itu terlarang karena wasilah. Nah, itu juga sama dengan lidzatihi dan lighairihi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempertajam dan memperdalam kajian pada kesempatan pagi hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian bila ada yang ingin dicurhatkan. Gitu. Mungkin ada sesuatu yang kurang clear, kurang jelas, atau ada simpang siur isu, atau bahkan menambahkan ada sisi yang lain, mungkin dilihat dari sisi politik, ada yang mungkin dilihat dari sisi budaya atau ekonomi dan seterusnya. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi ada ini Ustadz Fatoni, tafadhol Ustadz Fatoni. Secara langsung kayaknya akan lebih clear. Pertanyaannya bisa di clear, maksudnya bertanya, menambahkan. Silahkan. Ustadz Fatoni. Atau yang lainnya? Tunjuk aja, Ustaz. Mas Rahim, enggak. Saya belum akan bicara, cuma nanti.
Tapi menurut saya yang banyak memperdebatkan di beberapa grup itu justru Mbak Menik Komariatin dan Mbak Rosida. Saya berharap dialog langsung live lebih enak gitu. Betul, betul, betul. Lebih enak. Artinya, tapi saya dari tadi panggil-panggil di beberapa grup belum muncul. Kayak telepon ya. Karena dia berkeberatan. Nah, kalau saya mah pas setuju, jadi nanti malah menguatkan. Ya, ya. Karena nampaknya udah jelas sih, Dokter. Ya, Ada pertanyaan itu lagi. itu Ustadz Fatonin. Oh. Bentar lagi nanti ya, nyusul insya Allah pertanyaan beliau. Oke. Kalau gitu mungkin saya mencoba. Ya, silakan. Ya, Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa memahami apa yang menjadi pertanyaan dari beberapa ibu-ibu ya yang mempertanyakan fatwa MUI ini gitu. Ya mungkin faktor dampaknya ya. Dampaknya apakah cukup besar dampaknya terhadap katakanlah perekonomian Israel dan apakah ada dampaknya pada pembiayaan perang? Lebih lanjutnya seperti itu. Apa ini enggak kecil aja artinya gitu. Sementara kemudian ya beliau mempertanyakan kan beberapa mungkin restoran fast food yang dianjurkan juga untuk tidak dikonsumsi itu kan ini lagi kurang sehat. Orang-orang Muslim yang bekerja di situ dan seterusnya, apakah ini nggak mengganggu juga perekonomian kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya ini pendekatannya mungkin saat ini waktu itu saya sudah membahas dari segi politik ya. Sekarang saya membahas lebih dari segi budaya. Kalau melihat dari ilmu antropologi ya, budaya itu ada satu konsep yang disebut simbol dan pemaknaan. Ya, simbol dan pemaknaan. Contohnya bagaimana satu adegan waktu itu kepala negara dari G20 nggak salah berkumpul, lalu ada mereka disuruh berdiri di atas bendera mereka gitu sebagai tanda Turki berdirinya di sini, Indonesia di sini dan seterusnya. Dan kemudian ya ini Pak Fatoni, maaf ya Pak, jagonya Pak Fatoni tapi saya numpang ilmunya Pak Fatoni antropologi. Presiden Erdogan segera mengambil bendera itu dan memasukkannya ke saku. Itu kemudian kepala negara lain beberapa tersenyum dan ikutan. Artinya apa? Kayaknya cuma sepele ya, cuma katakanlah kertas kecil, tapi itu lambang negara, maka tidak layak untuk diinjak. Itu masalah simbol dan pemaknaan. Kenapa tiba-tiba sekarang banyak bendera-bendera Palestina di mana-mana, kemudian juga bahkan di pertandingan sepak bola dan seterusnya, ibu-ibu menggunakan hijab dengan motif bendera Palestina. Ini kaitannya simbol dan pemaknaan. Ya. Jadi ketika misalnya yang bertanya, apakah Indonesia nggak membuka normalisasi hubungan dengan Israel? Toh pada faktanya sudah terjadi hubungan dagang secara informal gitu antara Indonesia dengan Israel gitu. Jadi kenapa tidak diformalkan sekalian gitu hubungannya itu terjadi normalisasi, kita punya kedutaan besar di sana, mereka punya kedutaan besar di sini. Nah, karena negara-negara Arab toh juga sudah memiliki hubungan, Yordania, Uni Emirat Arab, dan kemarin dalam proses adalah Saudi Arabia, sebelumnya juga Turki dan seterusnya. Kita harus melihatnya memang case by case gitu, kasus per kasus. Karena belum tentu ketika kita memiliki hubungan seperti itu kita bisa sekuat misalnya sikap Turki ketika mengancam. Sekarang dubesnya udah disuruh pulang kan dan seterusnya ya. Jadi Indonesia negara mayoritas populasi muslim terbesar dunia. Jadi dia menjadi simbol negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jadi kalaupun tadi secara informal ternyata sudah terjadi juga hubungan gelap gitu ya, hubungan dagang segala macam. Tetapi ketika memformalkan itu kaitannya simbol. Simbol penerimaan bahwa yang ada di sana adalah Israel dan Palestina tidak ada.
Karena pidatonya Netanyahu itu ketika akhirnya kemudian terjadi Taufan Al-Aqsa itu adalah dia mengatakan ketika dalam rangka mau normalisasi dengan Saudi ya ditengahi oleh Amerika, Timur Tengah yang aman, Timur Tengah yang baru, Timur Tengah yang damai adalah hanya dengan Israel, without Palestine, tanpa Palestina. Jadi membuka hubungan dengan Israel adalah simbol pembenaran okupasi atau penjajahan yang sudah berlangsung 75 tahun. Jadi itu bukan hal yang istilahnya main-main. Nah, kaitan produk. Sama, sebenarnya kita juga bisa bertanya ya Mbak, mana sih Mbak-Mbak yang selalu di berbagai grup tapi sayang tidak muncul di diskusi ini. Apakah uang 5.000 yang cucu saya kumpulkan dan masukkan, jadi cucu saya semua memasukkan 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tulisannya Palestina. Ada dampaknya gitu untuk membeli peluru atau perjuangan rakyat Palestina. Tapi ini simbol. Ya, sehingga ketika masuk ke supermarket atau apa mau beli snack, cucu saya Marwa umur 5 tahun, Mama, mana yang bukan Israel? Mana yang bukan Israel dengan suara yang lantang keras? Itu juga sekali lagi simbol gitu. Jadi pada saat pertama kita simbol pembelaan kita kepada Palestina dan kemudian simbol juga pengutukan kita terhadap penjajahan Israel. Jadi bisa jadi karena memang jangan dipikir tidak ada dampaknya. Istilahnya air itu sedikit-sedikit bisa melubangi batu gitu. Sekarang ini Israel juga mulai ada defisit ya ekonomi yang selama ini bisa dikatakan dia kuat karena disupport oleh negara-negara sponsornya Amerika dan seterusnya. Dia juga mulai mengalami kesulitan ekonomi karena perang ini yang entah kapan akan berakhir seperti itu. Ya kalau ingatannya kan dia membunuh lebih banyak tapi belum tentu dia bisa survive memiliki endurance gitu terhadap perjuangan yang terus membara ini. Jadi tadi bukan masalah seberapa dampak yang bisa ditimbulkan, tapi seberapa besar simbol dan memaknainya itu. Pemaknaannya bagi perjuangan rakyat Palestina. Jadi menurut saya ini tetap harus dilakukan dan saya salut kepada MUI yang kembali bertaji gitu ya, memiliki taji untuk membimbing umat itu. Dan semua yang diuraikan menurut saya hal yang sangat teknis dan seharusnya sudah dipahami bahwa bukan zatnya yang haram dan seterusnya. Kemudian Pak Ainur Rahman. Ya, kemudian bukan zatnya yang haram, bukan kemudian ini, tetapi tadi yang bahwa itu hal-hal yang teknis yang seharusnya sudah kita pahami. Karena lebih dari itu adalah ini soal simbol kebersamaan kita, membersamai mereka gitu. Dan selama ini rakyat Palestina tahu, rakyat Indonesia selalu bersama mereka. Itu yang paling utama. Udah Mas Rahim. Udah. Iya, menarik tadi penambahan menarik itu tadi ada kaitannya dengan simbol, ada terkaitannya dengan pemaknaan. Luar biasa. Sebelum ditanggapi, kayaknya Ustadz Fatoni udah ready nih kayaknya. Tafadhol Ustadz. Udah ganti nama dia. Ya, udah ada nggak hacker ya. Nah, ini Ketahuan Ustadz. Ini antropolog beneran. Maaf ya Pak Fatoni. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, keantropologiannya sudah diambil sama Dr. Sitarsmi. Saya mengajak untuk masuk aspek spiritualitasnya. Di mana problem Palestina ini adalah problem selain kemanusiaan juga berkaitan dengan problem aplikasi akidah kita sebagai Muslim. Maka apa saja yang bisa kita lakukan itu kita lakukan dengan motivasi biarlah apa yang kita lakukan dalam konteks pemihaan terhadap Palestina ini menjadi
suatu bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Jadi saya lebih menekankan kepada aspek partisipasi dari kita sebagai Muslim. Kemudian saya menulis tadi di chat tentang mengapa fatwa MUI ini tidak dilengkapi dengan mungkin list atau lampiran begitu terkait dengan produk-produk yang definitif by name yang dianjurkan agar diboykot, agar MUI berikutnya bisa memonitor sejauh mana efektivitas, sebesar apa partisipasi kaum muslimin Indonesia khususnya. Karena ini adalah bidang yang insya Allah strategis digawangi oleh Majelis Ulama Indonesia. Tadi disampaikan sama Dr. Sitaresmi, entah sampai kapan perang ini berakhir. Di sana kita tahu tentang pengototan Netanyahu untuk terus berlanjut. Dan Hamas mengatakan ini baru permulaan perang. It is okay. Kita harus fight sebagai entitas kaum muslimin khususnya di Gaza maupun sebagai komunitas masyarakat muslim internasional. Harus fight, entah sampai kapan kita jalani bersama-sama. Nah, peran apa yang bisa kita ambil untuk dukungan kepada bangsa Palestina? Kita ambil, kita kawal, kita monitor sejauh mana efektivitasnya dan tadi itu sebesar apa kontribusi atau partisipasi kita. Kalau pemerintah kita alhamdulillah sejauh ini on the track yang bagus lah. Lanjutkan, dan yang lain-lain sebagai individu kita ya boykot itu. Begitu Ustadz Rahman dan Ustadz Rahim yang saya sampaikan. Tolong pertanyaan saya ya, kenapa tidak dilengkapi lampiran daftar produk agar MUI juga bisa memonitor efektivitas fatwanya dalam aspek penerapan di lapangan. Demikian, terima kasih. Ya. Luar biasa. Mantap, luar biasa Ustadz Nih, barakallahu fiikum. Itu tadi pertanyaan Ustadz Rahman, langsung ditanggapi ya. Oh ya, saya nambahkan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari jamaah juga. Nggak ada pertanyaan dari tadi kayaknya. Itu Ustadz Fatoni ada pertanyaan itu. Sejauh mana sih sebenarnya umat ini keterikatannya dengan fatwa? Mungkin Ustadz Rahman bisa paparkan terkait dengan fatwa, qadha dan siasat, mungkin bisa memberikan apa ya, mana perbedaan dan seterusnya. Wallah, silakan Ustadz. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sita ya, atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Kemudian tanggapan dari Kiai Fatoni, ini tanggapan di luar dugaan saya ya. Ya, untuk pertama kali muncul di dalam Zoom itu luar biasa. Itu tanggapan yang luar biasa di luar dugaan saya, ya, yang ternyata bila emosional juga dalam konteks mendukung perjuangan Palestina ya.
beliau tadi mengatakan bahwa apa yang bisa kita lakukan terhadap apa untuk mendukung perjuangan Palestina itu adalah sebagai bukti, nanti kata beliau, sebagai bukti nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Ini kalimat yang tidak terduga tadi dari saya. Karena beliau tuh suka ngelucu kan tadi kan biasanya. Beliau sudah punya bukti kuat, Ustaz. Putrinya Filistin namanya. Wah, Al-Qirai. Ini luar biasa itu kan. Jadi kepedulian kita kepada Palestina menurut Kiai Fatoni adalah bentuk realisasi dari akidah kita, gitu kan. Karena sikap kita di dunia ini, apakah kita cuek atau tidak, apakah kita termasuk orang yang mendukung perjuangan Palestina atau tidak, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat membuat kita semuanya semakin bersemangat tentunya untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga benar apa yang dikatakan oleh Dr. Sita, bahwa walaupun pemboikotan ini secara signifikasi kurang maksimal gitu ya, kurang signifikan dampaknya, tapi paling tidak sebagai simbol perlawanan ya terhadap penjajahan di atas muka bumi ini ya. Karena sedikit atau banyak itu pasti akan memberikan dampak kepada ekonomi Israel ya. Ya, bisa jadi lama-lama besar dampaknya. Betul, betul. Artinya walaupun sedikit yang bisa kita lakukan, itulah bentuk kerja konkret kita sebagai realisasi dari keimanan kita, sebagai bentuk realisasi dari amanat konstitusi kita, sebagai realisasi dari rasa kemanusiaan kita. Tentu kita perlu pembuktian, dan itu paling tidak kita sebagai seorang yang beriman ya bisa melakukan selemah-lemahnya iman itu adalah mendoakan ya. Mendoakan ya, selemah-lemahnya iman kita bisa memilih produk-produk yang tidak berafiliasi dengan Israel. Karena saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu berada di garis terdepan dalam memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Artinya kita sangat jauh dari perjuangan mereka. Paling tidak kita mensupport mereka dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha walaupun sedikit, nampak sedikit ya, tapi kalau umat Islam dan semua orang-orang yang peduli kepada Palestina, apakah muslim atau non muslim, punya kepedulian yang sama, insya Allah perjuangan yang kita lakukan itu akan memberikan dampak yang merugikan kepada penjajah Israel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya terkait dengan kepentingan pribadi. Maksudnya produk-produk yang menjadi kebutuhan pribadi, selama ada catatan, selama sudah ada alternatif, kita bisa mengambil alternatif yang lain, ya sebaiknya kita boikot. Tapi ketika belum ada alternatif, belum ada pilihan-pilihan yang lain, dalam konteks inilah sekali lagi ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Itu tanggapan saya, Dr. Abdul Rahim. Mungkin ada yang menambahkan, atau Ustaz Muzaffar, tafadhol Ustaz. Saya boleh nambahkan sebentar, Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan ibu tadi, bahwa walaupun kecil mungkin ya dampaknya terhadap
terhadap langsung perekonomian Israel, tapi itu merupakan simbol ya. Tapi kalau dilakukan dengan konsisten dan kita terus-menerus melakukan boikot, katakanlah selama Palestina itu masih ter, ter apa ya tertindas oleh Israel, saya kira hasilnya pasti ada. Hanya sayangnya perlu diingatkan oleh kita semua bahwa memori orang Indonesia itu kan pendek ya. Jadi dalammu itu selalu merimain terus, terutama himbauan juga kepada para ustadz yang ada di masjid-masjid ya. Karena orang Indonesia itu kan saya amati terlalu baik orangnya ya, terlalu lembut gitu, sehingga semangat atau militansinya itu padahal ini kan demi 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 kebaikan ya, bukan hanya untuk satu agama begitu. Itu tuh kebaikan demi kemanusiaan seperti itu, agar rakyat Palestina itu tidak tidak apa ya selalu tertindas lepas dari apakah tindakan Hamas itu adalah yang sekarang itu satu tindakan strategis atau tidak. Tapi sering yang saya lihat di medsos itu orang kita itu karena Israel ini kan ada satu moto ya, moto mereka ini kan pintar sekali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengikuti cerita-cerita tentang perang 6 hari atau perang Yom Kippur, mereka ini sangat-sangat cerdas ya, sangat sangat cerdik. Bahkan Menteri Pertahanan Suriah itu hampir digantikan oleh agen Mossad, Eli Cohen itu. Saking pintarnya dia uh, membuat garis pertahanan dari sisi informasi itu. Sampai ada filsufnya itu mengatakan bahwa akan lahir satu bangsa di mana garis pertahanannya adalah informasi. Nah, untuk melawan bangsa yang memang cerdik pintar ini, ya salah satunya adalah kita kompak dalam artian positif gitu loh. Kita tidak berniat merusak, tapi kita minta kepedulian mereka terhadap bangsa Palestina gitu. Nah, itu harus terus-menerus kita gaungkan dengan fatwa ini juga menyentak kita semua bahwa begitu saya baca ya, paling tidak saya pribadi baca bahwa ternyata alternatif yang tadi Bapak bilang itu ke produk yang Muslim itu ya tidak dengan mudah bisa diakses gitu. Sedih, satu yang sangat menyedihkan itu produk-produk yang sering kita konsumsi itu ternyata adalah produk yang bukan dihasilkan oleh orang-orang Muslim. Jadi ini satu macam renaissance lah, kenyataan bahwa kita ini memang selama ini kurang dalam hal ini gitu, inovasinya dalam perannya dalam peradaban gitu, manusia Muslim ini betul-betul kalah kita itu. Jadi ini juga sebagai satu trigger agar kita juga punya kekuatan. Bagaimanapun sampai saat ini apa yang dikatakan, mohon maaf itu Richard Dawkins itu, si raja ateis itu, kita mesti apresiasi juga bahwa umat Muslim yang jumlahnya hampir 2 miliar ini, perannya terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan itu tidak lebih dari satu fakultas di Amerika. Ini kan sesuatu yang harus digalakkan oleh petinggi-petinggi, katakanlah para ulama, menyadarkan ada sesuatu yang keliru dalam cara kita berpikir gitu. Tadi melihat produk itu sudah jelas alternatifnya itu bukan bisa kita pilih, ada produk Muslim gitulah. Yang kedua dari peran kita sebagai manusia yang berpikir itu kita kalah lagi gitu loh, kita kalah lagi. Jadi ini mungkin MUI itu jangan cuman selintas gitu memberikan fatwanya terus regularly gitu loh, terus menerus mengingatkan, reminder, karena begitu ada di WA misalnya ditayangkan foto-foto, dulu pernah saya lihat tentara Israel itu, tentara wanitanya itu cantik-cantik, wah itu udah pada rame itu. Lu
Itu kita gampang sekali gitu. Padahal itu saya yakin itu adalah aksi-aksi bangsa Israel. Orang kita cepat banget baik, bangsa kita itu sangat baik sekali, mudah gitu. Dengan begitu sudah senang. Oh, di sana ada Israel itu perempuan cantik, ya, ada tentaranya tuh. Seperti itulah kira-kira kelemahan kita lupa pada esensi perjuangan masyarakat Palestina. Jadi kita bergerak bukan dengan kebencian, tapi kita bergerak dari sisi kemanusiaan. Selama Israel itu belum memperlakukan bangsa Palestina itu dengan baik, ya saya kira tidak salah kalau kita lakukan walaupun kecil gitu. Terus menerus itu lakukan. Dan jangan takut dengan narasi, nanti pasti narasinya itu kan ini nanti akan banyak pengangguran, PHK banyak. Tidak apa-apa, perjuangan itu memang ada sisi risknya, risk itu ada seperti itu gitu. Akan tergantikan kalau misalnya tidak mengkonsumsi satu produk, itu cepat atau lambat akan tergantikan dengan produk yang lain. Orang belanja itu kan pasti, dia akan beli. Yang selama ini belanja ke restoran A, dia akan belanja ke restoran B gitu. Akan tumbuh juga. Gitu. Jadi jangka pendeknya iya, tapi jangka panjangnya saya kira tidak akan jadi masalah. Saya kira itu saja. Ibu saya terima kasih. Mohon maaf panjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu menarik tadi motivasi dan semangat ya. Ya, bagus Pak Darwin. Pasti ada resikonya. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Haryanti, udah angkat tangan ya? Atau Bu Meni? Bu Meni. Mbak Erianti sih oke nih. Ini yang sempat ragu Mbak Meni. Bu Eri udah angkat tangan tuh. Bu Eri ya. Habis itu Bu Meni. Silakan. Itu ada anonimus itu terkenal sedunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan masukan dari Pak Darwin ya. Yang saya pikirkan gini, mudah-mudahan fatwa ini berjalan terus ya, rutin gitu ya. Maksudnya terus-menerus. Karena gini pengalaman ya, ketika saya tahu produk-produk Israel itu, wah selama ini memang saya konsumsi gitu, karena memang produk-produk unggulan. Jadi ketika misalnya ganti produk ini dengan ini gitu, itu produk-produk emang yang di bawah itu gitu. Maksud saya ini ada peluang gitu ya kita untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri, karena juga dari produk-produk yang bikin sebagai alternatif, kita juga nggak tahu, siapa tahu ini sebenarnya dari Israel juga tapi belum ketahuan gitu ya. Ya Bu Sita ya, kadang-kadang kita ini jadi tahu sebenarnya bukan hanya juga. ini Mbak Eri. Jadi contoh Danone Perancis. Jadi dia Perancis, yang buat Perancis, tapi memang dia penyuplai dana buat Israel. Jadi belum tentu buatan Israel ya, tapi yang berafiliasi menyumbang. Ya itu juga kita perlu tahu juga ya. Dan saya lihat juga produk-produk alternatif juga sebenarnya bukan produk dalam negeri juga gitu ya, tapi yang nggak apa-apa lah sebagai transisi gitu ya. Tapi memang harusnya produk-produk dalam negeri ini yang mesti dikuatkan. Kita sendiri kan pabrik-pabrik yang produk lokal itu kan masih sangat sedikit. Jadi ketika dikasih alternatif, aduh saya pilih yang mana ya, bingung gitu kan. Dari sebanyak ini produk yang beredar, apalagi yang memang mereka itu memang level-level yang paling tinggi gitu yang dipilih masyarakat dari segi makanan, minuman, produk-produk yang untuk seluruh tubuh kita, bayi segala macam, itu memang kebanyakan memang produk pendukung Israel gitu. Jadi saya pikir ini bagus sekali gitu ya kalau ini terus-menerus digaungkan, sehingga memang walaupun mungkin nggak semua masyarakat ya, karena tapi kan ini kan MUI ya, jadi Majelis Ulama Indonesia, jadi maksudnya mewakili Muslim yang mayoritas. Oke, kalau misalnya orang non Muslim gitu ya, dia nggak setuju, ya silahkan, kita kan nggak bisa maksa, tapi kan ini suatu arahan gitu kan dari MUI. Nah, silahkan orang Muslim yang mau mengikuti MUI itu berusaha gitu ya, pelan-pelan, karena memang nggak gampang gitu. Ketika kita untuk berpindah produk dari satu ke yang lain, itu harus terus juga sosialisasikan produk-produk yang memang lokal, yang memang tidak pro Israel gitu ya.
Jadi memang satu sisi mungkin misalnya orang-orang yang bekerja di produk-produk Israel itu akan mengalami dampak. Tapi mungkin ada alternatif lain. Jadi memang harus ada gitu ya upaya kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang yang memang punya perhatian gitu ya, sama jangan sampai imbasnya itu juga merugikan kita gitu. Ya mungkin ini saja ya, masukan aja ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herianti tadi masukan dan saran yang luar biasa. Berikutnya Ibu Mani, saya persilahkan. Iya nih, saya cari-cari dari pagi. Cari-cari sama Ustazah tadi. Ya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak ya suara saya? Terdengar jelas. Terdengar. Silakan. Mohon maaf tadi saya terlambat, jadi materinya saya tidak terlalu menyimak ya. Tapi intinya saya bisa tangkap dari kesimpulan tadi. Memang yang kita khawatirkan ini sebetulnya bukan kalau untuk konsumsi pribadi, untuk para konsumen ya. Saya pikir kita bisa dengan mudah lah ya beralih atau mencari produk-produk yang lain kayak gitu kan. Nah, tetapi ini kita melihat di rantai-rantai pasarnya kayak gitu ya. Ada mungkin di tempat-tempat produksi itu adalah warga negara kita kayak gitu kan, atau mungkin orang-orang Indonesia yang memang mencari penghasilan di situ kayak gitu ya, atau pencaharian di situ, baik dari pabriknya atau mungkin dari pemasarannya dan seterusnya. Nah, ini juga harus kita pikirkan bahwa tatkala kita memboikot itu kan memang akan berdampak ya kayak gitu ya, akan berdampak dari omset gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan akan terjadi sebuah mungkin PHK besar-besaran gitu kan dari pabrik-pabrik tersebut. Dari pemerintah sendiri seperti apa kayak gitu ya, penanganannya kayak gitu ya. Saya berharapnya sih seperti MUI itu mungkin bisa menggandeng atau mungkin bisa segera berkolaborasi dengan kementerian gitu ya, atau Indak atau mungkin UMKM dan seterusnya kayak gitu ya. Tapi ini continue kayak gitu. Ini permasalahan kompleks ya, karena kita SDM kita tuh sangat besar, Indonesia tuh sangat besar. Memang sangat efektif untuk memboikot gitu ya kalau menurut saya kayak gitu ya. Tetapi juga dampaknya juga bisa menjadi dampak besar juga untuk kita semua kayak gitu ya. Terus selanjutnya juga kalau misalnya kayak produk-produk konsumsi itu mudah kayak gitu, tapi produk-produk IT kayak gitu dan produk-produk perbankan itu saya pikir kita masih jauh tertinggal kayak gitu ya untuk mencari alternatif-alternatif, termasuk mungkin investasi kayak gitu ya. Kita melihat bagaimana di perbankan aja Mastercard aja punya siapa kayak gitu kan. Terus kemudian investasi ada Wall Street dan seterusnya kayak gitu, ada Bitcoin dan seterusnya kayak gitu ya. Itu jangan-jangan itu malah justru penyumbang terbesarnya kayak gitu ya, yang kita tidak segera mencari apa ya istilahnya inovasi di dalam bidang itu kayak gitu ya. Nah, kita lihat dulu waktu China itu bagaimana mereka tatkala terpuruk itu mereka akhirnya membuat sebuah isu nasionalisme yang sangat bagus, sehingga mereka itu memboikot semua produk-produk Amerika kayak gitu dan produk-produk luar. Kemudian mereka memproduksi kayak gitu ya, membuat UMKM itu mereka menjadi setiap rumah itu kalau bisa membuat inovasi-inovasi, bahkan sampai gelang karet aja mereka bikin kayak gitu ya. Meskipun itu mungkin plagiasi kayak gitu ya, tapi itulah mereka bangga dengan hasil mereka kayak gitu ya. Nah, sementara kita ya tadi dikatakan bahwa memang daya ingat kita tuh sangat pendek kayak gitu ya. Bangsa Indonesia tuh sangat pendek. Jadi tatkala udah diboikot, kita boikot, kita nggak pakai nih kayak gitu ya. Tapi begitu selang mungkin 1 bulan, 2 bulan kemudian, kayak udah nggak ada acara boikot lagi kayak gitu ya. Mungkin dengan pemakluman gitu ya. Nah, itu mungkin jadi PR besar kita, Pak Abdurrahman dan Abdurrahim dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sangat berharap ini pemerintah juga serius juga. Abdurrahim, namanya bukan Abdurrahim. Ya, Muhammad Rahman dan Rahim ya, maaf. Jadi
pemerintah ini seharusnya apa ya, serius. MUI terutama juga harus serius ya. Jadi tatkala misalnya dia memboikot ya oke lah gitu ya, tapi sudahkah gitu ya ada alternatif atau exit wise terhadap dampak-dampaknya seperti itu gitu Ustaz. Menurut saya ya seperti itu. Ya, Wah, banyak terima itu kasih Pak Bu Gunawan, Pak Nuni, luar Bustomi. biasa. Gimana Ustaz Rahman, ini ada Bang Bustomi, ada Bang Gunawan. Ustaz Gunawan. Kasih aja. Oke, silakan Mas ini aja. Bustomi. Pak Ustaz Gunawan ini dulu siapa tadi? Justru semakin baik kalau banyak yang ini. Ya, silakan. Ustadz Gunawan aja Ustaz dulu. Gunawan dulu ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya ini? Jelas, Betul. jelas. Alhamdulillah. Jelas. Pagi-pagi sudah hangat ini. Sesuai namanya kopi hangat. Jadi Panas. pertama, saya ingin melanjutkan tadi sedikit tentang apa yang disampaikan Dr. Sita. Kalau kita kenal dalam semiotika partai maupun sausurs itu ada petanda dan penanda. Nampaknya Indonesia ini ingin memberikan petanda atau sesuatu yang esensi makna yang ada di balik sebuah penanda, yang mana aksi Palestina yang lalu, bantuan Indonesia dan juga support dari seluruh rakyat Indonesia itu menjadi penanda supaya memberikan sinyal kepada dunia. Termasuk yang sekarang ini marak adalah tentang fatwa MUI, yaitu sebenarnya merupakan penanda supaya sinyal itu diterima oleh dunia, supaya sinyal itu diterima oleh Yahudi Israel bahwa ini loh Indonesia. Ya, mereka menangkap konten bahwa Indonesia itu nggak suka penjajahan, Indonesia itu tidak suka tentang anti kemanusiaan. Itu sebenarnya dari sisi sananya saya memahami tentang fatwa MUI itu merupakan ya sinyal bagi dunia untuk menguatkan sinyal-sinyal yang lain, penanda-penanda yang lain dari sikap Indonesia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk pada diksi boikot. Masuk pada diksi boikot. Nah, diksi boikot ini merupakan diksi yang mengalir, terkonstruksi di masyarakat, ya. Entah siapa yang mengkonstruksi awalnya, tapi bahwasanya diksi itu mengalir, ya, tanpa memahami apa yang sebenarnya dimaui oleh MUI ketika MUI mengeluarkan fatwanya. Yang muncul diksi yang kuat adalah boikot. Nah, kata boikot ini ya ketika dimaknai istilahnya dalam konsep jaringan itu sosial bahwa semua itu tergantung daripada pembacanya, ya. Penulisnya sudah mati, tergantung dari pembacanya menangkapnya seperti apa. Maksudnya MUI boleh jadi tidak seperti itu, tapi kata boikot, diksi boikot itu ditangkap oleh masyarakat ya seperti itu, maka menimbulkan reaksi yang banyak, pertanyaan yang banyak. Padahal ketika itu dijelaskan, kan ada dua itu, MUI yang utama itu adalah haram mendukung agresi dalam bentuk apapun, dan yang kedua rekomendasi, yaitu apa? Himbauan, dihimbau. Ya, kata himbauan yang rekomendasi inilah ya, kemudian diartikan kata boikot, yang itu konotasi dalam masyarakat namanya boikot, wis kuwabe, akhirnya muncullah reaksi-reaksi karena reflektivitas di masyarakat seperti itu, diksi itu diartikan ya, dimaknai sesuai makna yang ada di masyarakat. Nah, nampaknya ini memang perlu edukasi. MUI bukan hanya berhenti pada itu kan, karena diksi yang mengalir boikot, yang pemahaman orang boikot ya keseluruhannya, gimana WhatsApp, gimana Facebook, gimana yang lainnya, gimana. Nah itu yang kedua seperti itu. Yang ketiga terakhir ya memang ini tergantung aja bagi, kalau Allah alam bisa enggak disamakan Dr. Rohim berkenaan dengan makosid ketika
anjuran jilbab itu anjuran Homer ya, haram pada waktu itu kan. Nah itu apakah cerita pada waktu itu banyak muslim juga yang berdagang Homer sehingga Homernya dibuangi semua dan itu adalah hidupnya gitu ya, ataukah memang ya Homer itu mereka nggak rugi dengan hilangnya dagang Homer itu ya, termasuk kecepatan dalam menerima perintah itu kan kepahaman sebenarnya. Jadi kalau sudah nggak paham, ya nanti berat. Allah alam, kalau bisa dianalogkan ke Homer dalam penerimaan ini ya, konteks penerimaannya gitu loh. Apakah mungkin seperti itu karena belum paham dan lain sebagainya, bisa jadi situasional, bisa jadi. Nah ini menurut saya itu saja. Begitu Dr. Rohim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga ini dari sisi apa ya? Dari sisi apa itu ya misalnya? Dari sisi ini ilmu apa Ustaz Gunawan tuh ilmunya? Jaringan. Perspektif. Oke. Menarik ya, menarik karena ini bisa di satu persoalan itu bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang, dilihat dari antropologi, dari sisi politik, dari ekonomi, budaya dan seterusnya. Dan mungkin juga ini Ustadz Bustami, silakan. Habis itu Bu Angelika Rosma, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mainan diksi itu saya cocoknya bukan Ustadz ya. Jadi Bang Bustami ya. Agak berat kalau dipanggil. Cak Kang. Jadi saya mohon maaf karena tadi dari rumah mertua jadi baru gabung beberapa. Saya baru ingat setelah lihat grup itu. Saya itu begini, kenapa kemarin kemudian saya itu japri, kalau ini Pak layak ya dipanggil Ustadz Rahman itu. Karena satu ketika Bang Niam itu, kan kebetulan kami dekat ya. Bang Niam itu membacakan konferensi pers. Itu sebenarnya juga salah satu kelemahan umat Islam ya. Jadi public relation atau kemudian PR-nya organisasi Islam, PR-nya lembaga-lembaga Islam itu kalau di ranking itu selalu berada di peringkat bawah. Jadi bagaimana memilih diksi yang presisi, artikulasinya kemudian mampu memiliki akseptansi tinggi di publik, itu yang kemudian bahkan Kumparan, Detik, Republika itu kemudian ngasih judul MUI beli produk pro Israel haram. Ini kan kalau baca fatwanya kan menurut saya media kita ini yang kemudian membantu untuk kemudian membuat situasi menjadi tidak nyaman. Akhirnya sekarang itu yang terjadi adalah diskredit terhadap MUI. Bahkan mohon maaf, mantan salah satu redaktur seniornya koran ternama gitu ya, media ternama, saya nggak mau nyebut namanya karena takut ada yang terafiliasi. Dia mengatakan bubarkan MUI gitu. Lalu kemudian kita sebagai orang yang junior itu menjelaskan, tolong sebagai jurnalis itu minimal Iqra itu turun duluan daripada bacot, saya bilang. An-Nahl 125 itu kan turunnya agak lama setelah Al-Alaq 1-5. Baca dulu Bang, 1 selesai. Biar jelas kedudukan bagaimana MUI itu presisi sebenarnya ngasih fatwa tak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya ada masalah PR dalam konteks menyampaikan fatwa itu terhadap publik, sehingga yang terjadi itu bukan kemudian seperti yang kita inginkan. Yang terjadi justru seperti yang disampaikan Bu Menik tadi. Terlepas dari kita bicara agak panjang karena waktunya juga pendek, itu soal rantai bisnis, kebetulan kita bisnis, itu yang terjadi, yang merasakan pertama itu orang di bawah sebenarnya. Jadi produk yang kemudian sudah dibeli itu kan duitnya udah masuk tuh, dia buang, dia potong, dia lempar, dia apalah sebagainya. Ya kan uangnya sudah masuk, ngapain juga lo gituin gitu kan. Makanya penjelasannya Bang Rahman itu menarik dan saya bersyukur kemudian ada diskusi ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita viralkan terkait ini, kan ada YouTube-nya nanti, supaya kemudian publik itu tahu. Lalu yang kedua, saya tetap melihat bahwa mungkin agak berbeda dan tapi saya kadang bingung karena di binary positioning orang melihat. Orang kalau kemudian kurang pas atau kurang setuju terhadap boykot itu, lalu dianggap sebagai pro-Israel, lalu tidak dianggap sebagai pro-Palestina. Sampai pada akhirnya semua medsos saya kasih pro-Palestina. Itu karena netizen kita itu kan bacotnya duluan gitu. Al-alaknya keluar hilang, 1-5-nya itu hilang. Saya katakan bahwa
Boykot itu menjadi efektif kalau negara yang melakukan, dan di saat yang bersamaan negara harus memberikan alternatif. Ketika ada yang ngasih komparasi tentang doli ditutup di mana itu? Di Surabaya. Di Surabaya kami itu menyiapkan alternatif, tidak hanya Pemprov, tidak hanya Pemkot, tapi juga LSM menyiapkan alternatif bagi mantan-mantan pelacur yang kemudian siap untuk bekerja, dan itu sudah disiapkan semua termasuk APBD, APB, kemudian dari LSM. Jadi ada. Jadi narasi atau argumentasi dari kelompok yang kemudian ingin mengatakan bahwa lo ini begini-begini. Bahkan ada satu media yang menurut saya itu media lacur, ngasih judul bahwa efek boykot produk Israel, Nestle mem-PHK 126 karyawan. Padahal setelah kita cek, persoalan Nestle Indonesia itu yang di Kejayan, itu sudah beberapa tahun itu omsetnya turun gitu. Sehingga perlu melakukan efisiensi. Nah itu kan kemudian kita kayak kemudian memanfaatkan. Dan ini akhirnya yang terjadi apa? Yang didiskreditkan itu bukan yang lain. Jadi tujuan bagaimana bahwa haram mendukung agresi, lalu sebisa mungkin kita menghindari transaksi itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah perkataan, tindakan, atau kemudian teks-teks di media sosial yang peyoratif terhadap MUI. Jadi, menurut saya, kadang-kala memang MUI ini kalau saran mumpung ada Ustadz Rahman itu ya, coba carilah, masa nggak ada pakar PR kita yang kemudian pantas jadi seorang alim khusus PR yang jadi juru bicaranya MUI gitu. Bahkan lebih bagus Bang Rahman kayaknya kalau ngomong keluar itu daripada Bang Niam. Jadi kadang kita itu perlu ke sana. Nah, yang terakhir, saya nggak tahu apakah kemudian kita itu siap gitu. Yang pertama karena gini, saya bukan promosi tapi mudah-mudahan kami dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia itu di Jawa Timur itu bikin produk. Jadi kalau ada orang mengatakan ada alternatifnya, alhamdulillah sekarang saya itu bisa nyerang orang yang bacotnya kebesaran gitu. Jadi kayak kita baru ada sampo, body wash sama pasta gigi. Alternatifnya ada karena kita hampir tiap hari itu kan produknya Unilever ya. Udah pasti tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita produknya mayoritas itu pasti produknya arahnya ke sana. Atau kemudian produknya Danone atau bahkan mohon maaf kopi kenangan itu yang dianggap sebagai alternatif dari Starbucks itu kan produk yang sudah diinjeksi perusahaan Israel untuk berkembang. Jadi walaupun itu brand lokal belum tentu dia kemudian imun dari yang berat. Makanya benar tadi dari Ustadz Gunawan, MUI itu perlu merilis produk-produk mana yang dimaksud yang kemudian dianggap mampu bisa kita hindari gitu kan, pasti punya bagian riset untuk mengatakan oh ini. Lalu kemudian MUI juga harus menyediakan merek alternatif yang harus dipakai dan itu risetnya harus selesai. Misalkan apakah dari orang-orang Indonesia kan kalau kosmetik rata-rata pindah ke Wardah. Lalu jawaban para perempuan itu begini ceritanya. Kok nggak pakai Wardah? Nggak cocok di muka aku, nggak cocok di bibir aku, nggak cocok di kulit aku. Jadi lambe-lamisnya itu keluar gitu. Jadi artinya kita itu sudah menyediakan alternatif, ternyata belum. Artinya yang perlu diubah sebenarnya mindset masyarakat. Nah itu mungkin tugas kita saya kira. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Tapi saya mengapresiasi bahwa dan saya berharap apa yang disampaikan tadi dalam diskusi itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan simpang siur. Karena bahayanya adalah saya fokusnya akhirnya ke Bu Meni itu. Rantai bisnis dari proses apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita sebut sebagai boykot itu mohon maaf yang pertama merasakan itu adalah orang kita sendiri dan itu muslim dan saya merasakan karena saya menangani satu meninggal karena leukemia, dua itu menjadi pencuri karena kemudian dia kebetulan istrinya mau melahirkan dan dipecat karena tadi ada yang ngomong di chat itu ada proses transisi dan mohon maaf transisi tiap orang itu tidak sama dan kondisi tiap orang juga tidak sama. Saya hanya berpegang kepada kaidah usul fikih itu bahwa menghindari mudarat yang lebih besar itu ya artinya ya lebih utama daripada kemudian saya harus kemudian pro boykot misalkan karena kan kita harus lihat juga konteks gitu. Lalu kalau yang saya tangani itu karena ada obat yang kemudian ya jelas dari Israel itu karena satu hari dia harus minum 3 kali 3 9 total 750.000 dia dipecat. Dan kemudian obatnya pun demikian. Saya nggak ngomong kalau obatnya. Ternyata dia stres dalam transisi mencari pekerjaan. Jadi kita nggak mau mengatakan kalau kamu mengatakan bahwa ini adalah takdir selesai semua, nggak perlu juga ada diskusi dan argumentasi. Maka solusinya menurut saya adalah
Kalau kami dari ISMI baru beberapa produk yang bisa kita siapkan sebagai alternatif, tapi tentu kita perlu menyiapkan alternatif yang kemudian mampu mengurangi bagaimana dampak negatif boykot. Saya malah setuju kalau yang boykot itu yang ngomong Menteri Perdagangan, kemudian Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, gitu, selain MUI. Karena artinya mereka kalau sudah berani bilang kayak gitu, sudah siap betul alternatifnya ada. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bustomi. Cukup menarik tadi ide dan gagasannya. Berikutnya kepada Ibu Angelika Rosma. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Rahman dan Ustadz kita, narsum kita, Dr. Muhammad Rahman dan Bu Dr. Sita. Mohon maaf tidak. Ya, silakan. Kok nggak ada suaranya, Ika? Bu Sita, Bu Dr. Sita. Kedengeran? Ya, mohon maaf Bu. Ini udah Bu. Apa, Neng? Udah sudah. Suara Ika kedengeran. Ya, alhamdulillah. Ya, menarik melihat berbagai perspektif. Dan tadi Ustadz yang terakhir, Ustadz Bustami, kalau saya tidak salah, alhamdulillah menyinggung beberapa hal yang memang juga akan saya sampaikan ya dari sisi perspektif yang bisa lebih saya urai, yaitu tentang komunikasi dalam hal ini. Pertama, namun saya ingin memberikan apresiasi atas apa yang sebenarnya MUI keluarkan ya. Terlepas dari ada efek domino yang ternyata sudah bisa diperkirakan juga sebenarnya, karena pembatasan antara politik dengan nilai keagamaan di Indonesia ini menjadi satu bulan-bulanan dan isu yang juga tidak pernah selesai. Sehingga ketika akhirnya MUI melakukan hal ini dianggap melebihi ranahnya. Padahal sesungguhnya ketika MUI itu berdiri sebagai sebuah institusi keagamaan tertinggi, itu adalah haknya dan ranahnya. Dan isu keagamaan di sini juga bahkan menaungi masalah utama Palestina itu sendiri. Plus sekarang yang diangkat oleh masyarakat dunia adalah nilai kemanusiaan. Nah, makanya dalam hal ini diksi komunikasinya itu sebenarnya harus ditekankan kemana. Artinya begini, kalau kita melihat gelombang tentang kampanye Palestina di Indonesia, mayoritas memang ya Muslim. Kenapa ya? Karena kita mayoritas Muslim. Tapi kalau kita bisa lihat mayoritas nilai kampanye yang ada di luar negeri itu Masya Allah gitu. Mereka non-Muslim dan mereka juga sangat kuat gitu menggaungkan, karena mereka memang memahaminya sudah dari sisi kemanusiaan, memahaminya sudah dari sisi pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka tahu betul bahwa memang di sini ada kezaliman yang besar gitu. Kezaliman dari sisi perspektif kemanusiaan itu. Sehingga dalam hal ini sebenarnya diksi MUI itu harus menguatkan di sana dengan dia bergandeng dengan berbagai macam gitu. Kalau misalnya sekarang dikeluarkan oleh kementerian, ya katakanlah itu adalah idealnya, tapi kita tahu bahwa ini nggak mudah dalam konteks pemerintahan kita saat ini. Yang lebih mudah adalah MUI itu tidak hanya sekedar betul mengeluarkan sebuah statement tanpa penjelasan-penjelasan yang berkelanjutan. Artinya semua ranting-ranting yang seharusnya bisa dikuatkan MUI itu digerakkan. Termaksud bagaimana organisasi-organisasi itu juga mengeluarkan, ibarat kata ada undang-undang, kemudian turun menjadi peraturan pemerintah, turun menjadi perda, turun terus sampai ke bawah, bagaimana MUI menyiapkan sebuah struktur yang rapi seperti itu sehingga ada gelombang kampanye, ada gelombang PR itu yang kemudian orang itu tertahan dan memahami esensinya, mindsetnya tadi kan udah disebut mindset. Kita misalnya melihat baru-baru ini McD, ini meskipun saya mohon maaf belum cross check ya, itu beritanya benar atau tidak, McD Indonesia melakukan diskon dan ternyata biur gitu, orang ngantre dan yang ngantre banyak yang berjilbab gitu. Dan McD sebelumnya juga sudah mendeklar bahwa saya nggak terlibat dengan McD Amerika ketika mereka mengeluarkan 4.000 burger buat tentara Israel. Tapi nggak sesederhana itu. Tapi mereka melakukan langkah-langkah PR yang tepat gitu. Sementara kita kedodoran dari sisi langkah-langkah PR-nya, betul. Maka dalam hal ini MUI nggak bisa
berharap bahwa orang akan menerima tanpa menimbang efek dominonya memang sudah harus bisa diperkirakan. Itu satu dari sisi komunikasinya. Sehingga kelemahan di sini yang membuat akhirnya ini menjadi semakin bulan-bulanan. Betul bahwa ketika dikeluarkan produk-produk mana saja menjadi lebih rigid, atau katakanlah mungkin perusahaan dulu gitu kan ya, dan kenapa misalnya harus dikeluarkan itu dijabarkan dengan betul-betul jelas, termasuk dengan jurkam-jurkamnya. Itu satu sisi. Sisi lain tentu ini harus ditunjang oleh, kalau kita bicara PR, di sana ada store, ada PR secara kelembagaan, ada secara personal, ini semua harus digaungkan gitu. Sehingga Indonesia ini, karena kita ini muslim terbesar di dunia, itu memang memiliki bobot gitu. Bukan akhirnya kita melempar sebuah isu dan akhirnya kita pusing sendiri kan ya. Dan ini sebenarnya pusing sendiri ini adalah sebuah menawaki bahwa memang kita nggak rapih gitu kan. Memang pekerjaan kita tidak rapih gitu. Sehingga nilai-nilai kita untuk mengejar kebenaran ini menjadi susah. Bayangkan di saat kita masih berpikir, berdiskusi seperti ini, orang Amerika sendiri bahkan sudah mengeluarkan tagar fight money with money gitu. Yang mereka memahami betul gitu bahwa ya kekuatan ini memang harus dihancurkan, terlepas nanti ada masa transisi tadi, terlepas harus ada korban-korban tadi gitu kan, bahwa ini juga nggak bisa gebiah-uyah. Masa sih saya harus misalnya mundurkan diri, kayak kasusnya Malaysia misalnya, driver Grab-nya keluar, tapi ternyata mereka memang memiliki aplikasi lain gitu kan, kita nggak bisa menerapkan hal ini juga dalam driver Grab kita misalnya, yang ternyata mungkin sebagian besar hanya satu atau bagaimana. Jadi menurut saya satu yang harus memperbaiki sistem komunikasinya, strategi-nya, PR-nya, nantinya. Kedua menguatkan mindset-nya, strukturnya dijalankan gitu kan. Dan kemudian tentu dalam hal ini saya mengapresiasi sangat Bu Retno sebagai Menlu kita yang juga sebenarnya sudah cukup bergigi gitu, meskipun katakanlah agak terlambat gitu, apalagi statement dari presiden kita juga katakanlah mungkin juga agak terlambat, tapi itu tetap jauh lebih baik gitu dibandingkan tidak gitu. Mungkin begitu Ustadz, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosma atau Angelika ini panggilannya. Panggilannya siapa? Bu Ika. Ya, Ika Ustaz. Oh, Ika ya. Oke. Tafadhal Ustaz Rahman untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement ya. Kita sudah masuki sudah jam 7 sekaligus closing statement terkait dengan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu sekalian yang memberikan tanggapan, yang menghangatkan diskusi kita pada pagi ini. Ya. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi dalam pemantik diskusi, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia itu bersifat himbauan ya, himbauan kepada umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi sebenarnya dalam fatwa MUI itu tidak ada diksi haram itu. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Cak Bustomi, sebenarnya yang mempopulerkan diksi haram itu adalah media-media itu yang menggorengnya gitu kan, mempopulerkan begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya perlu dibedakan antara kebutuhan kita pribadi dengan media sosial yang bisa digunakan untuk menyerang balik mereka. Kalau terkait kebutuhan pribadi, kalau sudah ditemukan atau sudah ada alternatif ya dari barang-barang itu, maka sebaiknya kita boikot gitu kan, boikot gitu.
Tapi terkait media sosial yang itu bisa dijadikan instrumen untuk menyerang balik mereka, ini nggak bisa kita memboikotnya gitu. Seperti misalkan kita perang ya, kita beli senjata, kan senjata itu bisa dari musuh, dari siapapun, untuk memberikan dampak kerugian kepada mereka. Nah, begitu juga media sosial ini bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk melawan disinformasi, untuk melawan propaganda, untuk melawan berita-berita yang justru mendukung Israel. Tapi dengan adanya media sosial, ya kita bisa mengikuti update informasi langsung dari sumber pertama. Misalkan dari Hamas itu kan punya media juga di Telegram. Begitu juga pejuang-pejuang Palestina yang lain, mereka juga punya media sosial yang bisa kita ikuti. Justru menurut saya pribadi, justru wajib kita menggunakan media itu untuk menghancurkan atau melawan musuh begitu. Ya, karena dalam kondisi perang ya, namanya senjata itu ya bisa didapatkan dari mana? Dari mana saja. Apakah itu dari kita sendiri atau dari musuh itu sendiri. Artinya kita jangan sampai lugu juga sebagai umat Islam ya. Karena misalkan ada anjuran untuk memboikot, akhirnya kita rame-rame memboikot WhatsApp dan Telegram dan seterusnya. Padahal kita membutuhkan media itu yang bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk melawan kepungahan penjajah Israel begitu. Jadi kita bisa, kalau terkait barang-barang pribadi ya kita semaksimal mungkin menghindari kalau bisa. Tapi kalau tidak ada alternatif, maka ajaran agama kita memerintahkan fattakullah mastata'tum. Fattakullah mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah sebenarnya sedikit dari penjelasan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ya. Ya sebenarnya setiap kebijakan ya pasti akan menimbulkan pro dan kontra, karena setiap orang pasti punya alat membaca, cara membaca yang berbeda antara satu dengan yang lain ya. Itu bisa dimaklumi Bapak dan Ibu sekalian. Adanya pro dan kontra di masyarakat ya, sesuai dengan background masing-masing, sesuai dengan paradigma masing-masing. Ketika merespon atau membaca dari keputusan MUI itu, yaitu kita bisa maklumi sebagai dinamika ya, sebagai dinamika dalam masyarakat begitu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, percayalah, sedikit atau banyak yang kita bisa gunakan sebagai instrumen perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina, insya Allah itu tetap akan ada maknanya, ada nilainya, baik itu dalam konteks keagamaan, dalam konteks kemanusiaan, dan dalam konteks juga mengaplikasikan dan mewujudkan amanat konstitusi kita yang masih relevan sampai hari ini, di mana amanat konstitusi mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada diskusi kopi hangat yang akan datang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Mas Dr. Abdul Rahim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Rahman. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi. Mas Rahim, hadir. Oh ya. Narasumbernya luar biasa ya, sampai bisa membuat Pak Kiai Fatoni on cam. Iya ya, ya luar biasa sehingga membuat Pak Fatoni bisa hadir secara langsung. Kalau beliau yang narasumber beliau hadir Bu. Oke. Namun saya juga sedikit menambahkan Mas Dr. Abdul Rahim, saya bisa minta dikit. Oh ya. Monggo silakan tambahkan. Oh ya. Bahwa fatwa MUI ini atau fatwa yang diterbitkan oleh MUI ini, himbuan MUI ini
juga memiliki sisi edukasi bagi masyarakat. Ini mungkin perlu kita lihat. Kalau kita lihat ada sisi edukasi bahwa seseorang itu perlu menyelaraskan lifestyle-nya, gaya hidupnya dengan apa maslahat dan mafsadah yang mungkin muncul, yang terlihat atau tidak terlihat. Terutama mungkin ya kalau terkait dengan fatwa ini, edukasi yang sangat penting bagi kelas menengah ke atas. Kan seringkali juga mereka memiliki gaya-gaya hidup, gaya makan, gaya berpakaian, lifestyle. Misalnya tas harga sekian puluh juta, jam tangan harga sekian miliar. Ini kan perlu menjadi edukasi bagi kelas-kelas yang semacam itu. Memang juga kita lihat bahwa edukasi juga bagi masyarakat publik secara merata, namun juga penting bahwa ada masyarakat kelas menengah yang memang dia itu sudah kayak jam tangan produk tertentu yang harganya sekian miliar, kan itu dia nggak akan menjadi problem kalau kemudian dia melepaskan dari atau mengontrol gaya hidupnya. Ya, tafadhol Ustaz Ahmadul Ghaffar untuk menambahkan, saya persilakan. Enggak, sudah di closing statement ya, jadi oh ya. Cuman mohon maaf tadi saya wirawiri jadi tidak lengkap mengikutinya, apakah tadi sudah disampaikan. Ini kan yang ada di media dan juga Allah alam sepertinya tadi takutnya termasuk yang ada di majelis ini itu salah paham. Jadi yang termasuk saya ya baru ketika melihat dan buka fatwa ini gitu. Ini kan judulnya fatwa MUI mengharamkan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Ini tidak benar. Jadi fatwanya itu fatwa tentang kewajiban mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi saya perlu tegaskan. Jadi saya terus terang saja saya ragu-ragu tadi mau masuk karena saya juga punya persepsi tadi kalau ini difatwakan, saya sejak lama hal-hal seperti ini dikeluarkan dalam bentuk fatwa, termasuk dulu Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah itu ya mohon maaf saya kurang setuju kalau bentuknya fatwa. Tapi himbauan karena sering malah kontraproduktif. Membingungkan, tidak definitif. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Gunawan bahwa kalau memang fatwa harus definitif. Ini produk-produk yang mana yang dikatakan haram itu? A, B, C, D dan jelas betul dan seperti apa. Mohon maaf, enggak. Jadi saya hanya itu tadi karena saya sendiri sempat salah persepsi sebelum melihat langsung. Itu ternyata jadi ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi ini loh fatwanya. Jadi mendukung wajib, mendukung agresor Israel haram, itu fatwanya. Nah, di dalam fatwa itu ada himbauan, ada rekomendasi yang di dalamnya menghimbau. Itu saya kira sudah itu. Jadi saya itu aja. Jadi karena yang kita baca di mana-mana ini MUI sudah mengeluarkan fatwa haram ini itu semacam itu, bingung semua umat masyarakat ini. Jadi gitu. Nah, yang kedua adalah dalam himbauan kayaknya memang kurang. Tadi banyak dikupas oleh Ustadz Bustami misalnya, itu jauh lebih penting itu seruan kepada umat Islam khususnya yang memiliki keleluasaan, itu seruan lebih penting itu untuk mereka mengeluarkan produk-produk alternatif. Jadi gitu. Terus kemudian mungkin pihak media Islam untuk bagaimana memviralkan ini, ikut memasarkan. Itu saya kira rekomendasinya lebih komprehensif. Saya kira itu, mohon maaf. Saya hanya ingin tadi itu. Artinya bahwa saya ingin mengingatkan bahwa MUI tidak atau belum mengeluarkan fatwa tentang produk. Ini fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan itu. Yang intinya adalah wajib mendukung, haram mendukung Israel. Terus di dalamnya ada rekomendasi, salah satu rekomendasi itu adalah kaitannya dihimbau.
himbauan. Dan untuk bagian ini tadi sudah ditegaskan oleh Dr. Rahman berkali-kali, tapi karena tertutup oleh persepsi bahwa ini fatwa MUI mengharamkan. Jadi gitu. Kalau saya mengharamkan, saya menuntut seperti Ustaz Gunawan, harus definitif kalau haram itu. Si A, si B, si C, jadi jangan tidak diserahkan kepada persepsi setiap orang. Mohon maaf, itu sekedar itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, mempertegas bahwa itu ada konteks himbauan, ada konteks fatwa yang harus kita baca clear. Itu share fatwanya saya share di chat, bisa di-download, begitu juga di grup yang ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir berpartisipasi dalam kajian Kopi Hangat kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan tema dan berbicara yang berbeda insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.